Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dengan harapan kita semua mendapatkan syafaatnya dengan kita mengistiqomahkan, mengucapkan sholawat, menyampaikan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk para sahabat semuanya yang selalu Padepokan Lokajaya hormati, para sesepuh spiritual, orang-orang yang diperjalankan, orang-orang yang mendapat amanah dalam menjaga dan mendapatkan tugas, entah itu dari leluhurnya maupun dari tugas-tugas negara, selalu bersemangat, selalu terus berjuang. Ya, pada pertemuan kali ini untuk Padepokan Lokajaya ingin membahas terkait siapa yang akan menjemput Satrio Piningit dan yang dimaksud adalah budak janggutan itu siapa. Dalam Wangsit Siliwangi memang disebutkan pemuda berjanggut mungkin merujuk pada sosok yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang disebutkan dalam ramalan atau prediksi Wangsit Siliwangi. Wangsit Siliwangi adalah kumpulan ramalan atau prediksi yang diyakini berasal dari Prabu Siliwangi, seorang raja Sunda yang terkenal dalam sejarah Jawa Barat. Ramalan-ramalan atau Wangsit Siliwangi seringkali menggunakan bahasa simbolis dan metaforis, sehingga intervensinya dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan pemahaman masing-masing orang. Jadi sudah jelas ya bahwasannya kalau di dalam spiritual itu adalah kata-kata simbolis atau kata-kata yang harus dimaknai lebih jauh, harus ditafsirkan oleh ahli ilmu penafsiran mengenai siapa sesungguhnya pemuda berjanggut itu. Bocah Angon akan dijemput budak janggutan di Lebak Cawene, dan disitulah nanti orang-orang akan menjadi rebutan, pepesan kosong, yang artinya setelah Satrio Piningit saat ini mungkin kesandung kesampar, saat ini masih disepelekan, saat ini masih direndahkan, saat ini tidak dibutuhkan seakan-akan. Tetapi ketika pemuda berjanggut ini menjemput daripada si bocah Angon, yaitu Sang Kinasih Satrio Piningit, dibawa pergi. Dengan kepergiannya Satrio Piningit ini, disitulah sehingga orang menyadari bahwasannya orang yang selama ini disia-sia, selama ini orang seakan-akan dihinakan, ternyata itu adalah Sang Kinasih Satrio Piningit. Sehingga masyarakat dan umat di akhir zaman ini berebut pepesan kosong, yang mungkin di situ seakan-akan ada sosok Satrio Piningit yang satu atau kisah Gatut Kaca Kembar, ya, atau orang yang mengaku di situ ternyata itu yang palsu. Yang asli malah dihina-hina, malah dicaci maki. Ketika itu menjadi suatu rebutan, orang yang mengaku Satrio Piningit itu menjadi sosok yang menjadi dipuja-puja, menjadi rebutan, ya, yang dianggap oleh masyarakat itu adalah SP, itu adalah pejabat SP yang benar-benar bisa membuat perubahan. Tidak ada lagi pejabat yang sebaik itu seumpamanya. Ternyata itu bukan Satrio Piningit.
hanya menjadi rebutan pepesan kosong. Karena Satrio Piningit ini sudah dijemput oleh pemuda berjanggut, dinikahkan di Lebak Cawene. Nah, itu di dalam Wangsit Siliwangi yaitu. Nah, tentunya dalam hal ini kita juga akan membahas menurut beberapa legenda dan cerita terkait dengan Satrio Piningit akan dijemput oleh sosok atau kekuatan yang memiliki peran penting dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin atau penyelamat. Dan inilah berikut beberapa orang-orang atau yang dianggap oleh para sesepuh yang diduga lah ya, ini kan masih diduga, yang akan menjemput Sang Kinasih Satrio Piningit ini diyakini adalah Ibu Ratu Kidul. Dalam beberapa kepercayaan orang Jawa, Ratu Kidul digambarkan sebagai sosok yang memiliki kekuatan spiritual dan kesaktian yang luar biasa, dan diyakini juga memiliki suatu kerajaan yang memimpin di sebuah laut. Ia mungkin akan menjemput Sang Kinasih Satrio Piningit dan membantunya dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin atau penyelamat di akhir zaman nanti. Ya. Jadi salah satu selain pemuda berjanggut ini juga Ibu Ratu Kidul juga akan menjemput, ya, atau pengesahan lah ya, kiai atau ulama. Ya, jadi kiai dan ulama ini juga harus berperan ya. Zaman sekarang malah ulama kiai malah perang dalil melulu ya. Kita lihat itu di medsos itu juga memprihatinkan lah ya. Masalah beda kunut aja udah perang gambar itu nggak selesai-selesai sampai sekarang ya. Saling menghina, saling menghujat, itu mengerikan sebenarnya ya. Itu saya pribadi itu sangat miris melihat orang-orang yang seperti itu, antara Wahabi, NU, Muhammadiyah, Salafi, itu saling ecek mengecek, saling menghina ini. Ini adalah ketentuan dan kepastian akhir zaman yang memang seperti ini. Belum nanti beda politik, ya beda partai, udah selalu seperti itu. Sehingga dampaknya terhadap umat manusia yang biasa, yang menjadi kebingungan ini yang benar yang mana ini, kan seperti itu ya. Seharusnya kiai juga berperan atau ulama juga berperan terhadap akhir zaman seperti ini. Dalam beberapa keyakinan, kiai atau ulama digambarkan sebagai sosok memiliki pengetahuan dan kekuatan keilmuan secara luas agama maupun ilmu intelektual lainnya, yang mungkin akan menjemput Satrio Piningit membantunya dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin dan penyelamat lah ya. Umarok ya, umarok dan ulama ini seharusnya bersatu. Tapi ada beberapa waktu Kiai Ma'ruf Amin jadi ulama ya, jadi pemimpin ya, jadi umarok itu ya tiap hari itu dihujat. Ya, zaman sekarang itu seperti itu ya. Kalau nggak ada ya dihujat, kalau ada ya dihujat. Itulah kekisruan yang tidak akan pernah selesai sebelum kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Karena politik ini tidak melihat mana lawan mana teman, semuanya sikat, kan seperti itu. Yang paling bijak tentunya dan tidak pandang bulu, yang artinya itu memang benar-benar utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang diutus dalam beberapa cerita, malaikat atau makhluk halus lainnya digambarkan sebagai sosok yang memiliki kekuatan spiritual dan kesaktian yang luar biasa. Diduga juga akan menjemput Sang Kinasih Satrio Piningit dan membantu daripada Satrio Piningit dalam menjalankan segala tugas-tugasnya nanti ya. Jadi Satrio Piningit ini sudah jelas bahwasannya yang berkecimpung di dalam dirinya nanti, yang selama ini mungkin kita, makanya itu mendapatkan gelar kesandung kesampar. Kita melihat dianggap biasa, padahal di dalam alam gaib ya raja di raja yang sangat dihormati.
Tetapi dalam nyatanya memang itu adalah suatu ujian di mana kepengitannya itu belum pecah, ibaratkan telur ini belum menetas, ibaratkan ya. Jadi belum tahu nih ayam jantan atau ayam betina nih. Ini ayam atau apa ini belum tahu kan. Ibaratkan seperti itu. Sehingga sang kinasih Satyropiningit ini sendiri ketika kesandung kesampar, yang diduga itu adalah SP, yang sampai saat ini seumpamanya itu adalah pejabat. Oh, ini ternyata inilah sosoknya Satyropiningit. Ternyata itu bukan, itulah yang menjadi rebutan pepesan kosong. Sedangkan Satyropiningit karena di situ dihina-hina, disepelekan. Datanglah pemuda berjanggut ini menjemput Satyropiningit di dalam pangsit Siliwanginya. Sehingga masyarakat umat itu hanya rebutan pepesan kosong yang nggak ada isinya, yang bukan kamuflase. Ya pejabat ya pejabat, ibaratnya kayak gitu. Jadi memang pejabat tugasnya seperti itu. Tapi ini kan bukan tugas Satyropiningit secara umumnya ya. Tugas yang tidak dibayar, tidak mendapat pensiunan dari negara, tetapi dilakukan oleh Satyropiningit. Ini memang tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Satyropiningit. Sehingga banyak yang nantinya akan terkejut ketika seumpamanya sekarang yang lagi tenar nih KDM diduga itu adalah Satyropiningit. Ya, banyak orang masyarakat mempercayainya, memujanya, menjunjungnya, menghormatinya. Sedangkan Satyropiningit ini masih tersembunyi seumpamanya, malah kesandung kesampar, dihina, dicaci, dimaki. Ketika ada huru-hara besar dan pemuda berjanggut ini datang menjemput Satyropiningit, nah disitulah yang diduga ini adalah Satyropiningit itu adalah pepesan kosong. Yang asli sudah dibawa oleh pemuda berjanggut di baiat di Mekah. Mungkin seperti itu, mungkin ini ya dari perkiraan saya nih. Mungkin seperti itu ya para sahabat semuanya. Sehingga kekecewaan, ya namanya pepesan kosong, sedangkan kita udah lapar nih, ada makanan nih. Ternyata itu kosong, isinya kan kecewa kita. Yang kita berharap akan ada kemakmuran, keadilan, kesetaraan. Ternyata itu tidak mampu untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan di Nusantara ini. Itu. Sehingga disitulah menjadi pepesan kosong. Oleh karena itu kita jangan pernah mengira atau jangan pernah kita menilai orang yang sederhana, orang yang biasa. Belum tentu yang kita nilai buruk itu ternyata adalah Satyropiningit. Mau apa nanti kita? Yang kita nilai karena kita memuja, seumpamanya lah saya yang sekarang viral itu kan KDM itu. Ya memang beliau itu tugasnya seperti itu di dalam negara ya, melalui partai mungkin atau independen ya, dalam menjadi pejabat. Nah, ketika sang kinasih Satyropiningit yang asli masih terpingit, ibaratkan telur belum menetas, ibaratkan bayi belum lahir yang tidak pernah kita tahu ya, ataukah yang masih terpingit, yang artinya beliau ini memang sudah ada tapi belum ke publik. Ibaratkan kalau dulu raja itu walaupun putra mahkota tetapi belum menggunakan pengesahan mahkotanya, atau putra raja ini belum memakai putra mahkotanya, itu belum dikatakan raja. Sebagaimana Satyropiningit saat ini. Mungkin seperti itu. Sehingga ya tetap masih dalam misteri ini. Ya mungkin pernah kesini, mungkin saya pernah ketemu, mungkin pernah menjadi narasumber mungkin. Tapi kita semua itu kan hanya masih meraba-raba untuk 100% keyakinan.
Itu yang mungkin udah 90% keyakinan kami seumpamanya. Yang ini diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena rahasia Allah ini sulit untuk ditembus. Bahkan tidak mampu kita menembusnya kalau memang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi jangan pernah kita menilai siapapun itu dengan merendahkan, itu nggak boleh. Belum tentu yang kita rendahkan, belum tentu yang kita nilai buruk, ternyata itu adalah manusia utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut Sang Kinasih Satrio Piningit. Itu ya para sahabat semuanya, mohon untuk diluruskan, dimaafkan bila jauh daripada kebenaran. Karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.